Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PKWN 07. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Safir Landi dengan NIM 2215 1060 1026. Kemudian rekan saya. Saya Muhammad Dagendra Junarta, NIM 22 15 10 60 10 81. Perkenalkan saya Walid Sultan dengan NIM 22 15 10 60 10 41. Perkenalkan, nama saya Muksina Udarabana dengan NIM 2215 1060 1032. Perkenalkan, nama saya Hamis Balbarik dengan NIM 2215 1060 1031. Di sini kelompok kami membawakan tema sebuah kebudayaan lokal, kesenian angklung caruk dari Banyuwangi. Adapun nilai kebinekaan yang akan kami telusuri ialah nilai sosial budaya serta nilai kesatuan dan persatuan yang tercermin dalam kesenian angklung caruk di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi sendiri adalah salah satu tempatnya angklung caruk berasal. Nah, kesenian angklung caruk adalah sebuah bentuk seni pertunjukan musik tradisional yang berasal dari masyarakat Osing. Jadi masyarakat Osing di sini adalah suku asli Banyuwangi. Nah, keunikan dari angklung caruk yang terletak di Banyuwangi adalah adanya dua kelompok musik angklung yang tampil bersama dalam satu panggung, yang saling berkompetisi dalam menciptakan karya musik angklung yang indah. Nah, selain mempersembahkan keindahan karya musik, nah ini bicara teknisnya, pertunjukan angklung caruk juga melibatkan sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi para musisi dari kedua kelompok. Jadi isinya kelompok ini musisi untuk menunjukkan kemampuan musik mereka dalam du gending, yang merupakan aktivitas saling memberikan tebakan dalam bentuk komposisi musik atau gending yang diciptakan oleh para musisi angklung dari kedua kelompok yang saling berlawanan. Nah, kelompok yang memiliki gending harus berhasil mempertahankannya agar tidak bisa ditiru oleh kelompok lawan. Nah, sementara kelompok lawan harus berhasil meniru atau menebak beberapa bagian atau keseluruhan gending dari kelompok pembuat gendingnya gitu. Nah, pemenang dari aktivitas tebak-tebakan musikal ini dianggap sebagai seniman dengan kemampuan musik yang lebih unggul oleh penonton yang menyaksikannya. Nah, untuk penontonnya sendiri di sini berasal dari masyarakat sekitar yang antusias akan diadakannya kebudayaan ini. Nah, untuk pelakunya sendiri itu bisa dari kalangan komunitas atau kalangan umur yang tidak dibatasi oleh umur gitu. Baik, langsung ke wawancaranya saja untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya RM Aditya Dwi Afandi. Sebelah ini sekaligus tempat kita berekspresi tari musik di sini tempatnya di Pemanduan Sumber. Kalau secara angklung caruk sendiri itu sebenarnya udah lama, bahkan itu hampir ratusan tahun dihadir. Nah, untuk yang melatar belakangi angklung caruk itu sebenarnya untuk mainan para petani di Banyuwangi. Kan ada seperti angklung itu bukan hanya satu di Banyuwangi. Ada angklung paglap, ada angklung caruk, ada angklung tarian, ada banyak sekali macam. Ada angklung patrol. Ya, Banyuwangi sendiri kalau angklung itu tidak punya, yang punya sejarahnya dari Jawa Barat, dari Solo. Ke sana dibawalah ke Banyuwangi dari seniman-seniman yang pernah ikut di sana di Jawa Barat, di Bandung khususnya, itu diadopsilah, dilaraskan sama gamelan Banyuwangi. Untuk sejarahnya sendiri itu hanya gimana ya? Itu seperti angklung pacar kan, yang memainkan sambil menunggu sawah, sambil mengusir burung ya. Itu hiburannya para petani. Untuk masalah angklung itu sebenarnya angklung caruk di bahasa Banyuwangi, caruk itu angkat temu. Yang dimaksud angklung caruk sendiri itu antara grup A dan si grup ini, si B ini berlawanan, tapi berlawanan secara sehat karena untuk permainannya gamelan Banyuwangi. Nah, angklung caruk sendiri itu pakai gamelan, terus ada yang ciri khas dari angklung caruk itu kan ada kepala, itu dinamakan kalau tidak salah ontosima atau gatot kaca yang berbadan ular. Nah, itu sebuah simbol orang Banyuwangi sendiri.
sebenarnya di situ ada filosofi dalam, kayak Gatot Kaca bisa terbang, kayak kenapa kok badannya ular. Ya, orang itu menggambarkan karakter orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi ya ndak di atas toh, ya ndak di bawah toh. Jadi saling merata. Itu untuk filosofi Ya. kita membicarakan angklung caru. Yang memang yang terpenting angklung caru itu ya ada angklungnya, namanya angklung caru. Ya. Tapi angklung caru itu dikonsep sebagai demikian rupa, dilaraskan dengan gamelan sama gong, sama kendang lain-lainnya itu tambahan. Itu dinamakan angklung. Kalau angklung Masih caru angklung. masih angklung. Meskipun ada tambahan-tambahan alat lainnya itu masih dikatakan angklung. Angklung caru. Kalau angklung caru itu biasanya itu tidak hanya diagendakan di waktu-waktu tertentu, itu semacam hiburan rakyat, kesenian rakyat angklung caru. Nggak ada hari-hari tertentu atau gini-gini tidak ada. Yang angklung caru sendiri untuk masalah penonton ini di angklung caru ada 3. Oh, 3. Satu dari penonton segi grup A, Ya. yang satu dari kelompok grup B, yang tengah yang ada 3 ini penonton itu. Oh, jadi Nggak memihak. umum. Ya itu memang apa umum, secara umum. Penonton ketiganya secara umum, maksudnya yang satu mesti angklung caru itu membawa supporter. Oh, oke, siap. Supporter. Yes, memang dulu sering angklung caru itu sampai berantem. Bahkan tidak bisa dibayangkan secara akal. Pernah suatu kejadian di desa ini membahas masalah seadat Ya. sama-sama. Dulu itu angklung caru mungkin hampir sadar, tapi sudah jauh. Itu main kata orang Banyuwangi, main tapu. Tapu itu semacam sih. Jadinya gamelan lawak. Itu kalau sudah kena gituan, tidak apa saking mistisnya angklung caru pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah enggak kayak gitu-gituan enggak. Kalau masalah durasi kadang tinggal lihat jadwal, kadang mulai pagi. Kalau satu hari itu dimulai jam 9 jam 10 itu nanti sampai itu pun tidak mungkin mau membawakan semua gending, tidak mungkin. Nanti paling ada tambahan entah tari, entah lawak, entah apa di situ sampai cukup satu hari itu. Terkadang ya penonton ya yang pihak pengundang sendiri terus setengah hari mah atau habis duhur atau pagi sampai duhur. Itu kalau masalah teropan gitu tidak ada batas waktu, cuma terkadang tuan rumah Dari tuan kota rumah sendiri. Nah, angklung caru sendiri itu pernah vakum lama. Karena dilatar belakangi dengan apa? Karena dari segi zaman, juga penonton atau pengundang, untuk pemusik sendiri. Karena kan orang bala pun dulu punya grup angklung caru di daerah Kendal. Nah, itu pun untuk di Kecamatan Songgong untuk generasinya enggak ada. menonton orang-orang orang tua yang kalau milenial mungkin tidak paham, yang masih eksis, yang masih menerima job atau ada, tapi itu bisa dihitung. Satu itu yang sering eksis angklung caru pasti itu sering eksis sampai sekarang. 2 alas malam. 3 ini banyak digelap ya kira. Nah, ya itu hanya itu, lainnya tidak ada. Sebetulnya banyak. Jadi sombong aja sampai punya, tapi tidak ada generasi penerus untuk melestarikan, tidak ada. Kalau masalah teknisi waktu pelaksanaan itu memang di angklung caru bukan tidak hanya super main-main gending, itu ada urutannya. Mulai penghormatan, 2 itu ada embat, namanya gending embat. Nomor ketiga itu ada blendrong. Yang habis blendrong itu ada namanya locian. Locian itu sebuah permainan angklung. Ini pihak lawan ini suruh menebak gending.
kalau lawan bisa menebak, itu pasti ada namanya kadung Jerawong Banyuwangi dikorek, maksudnya langsung disaut. Nah, bisa. Nanti tuh tukar, sana bisa nerikon enggak bisa ya lanjut lagi sampai bisa. Untuk teknis ya. Terus habis kelocian, biasanya kalau udah bisa lebih gede, itu nanti di akhir ada namanya sebelah suku, sebelah suku. Itu gending sebelah suku kalau di Angklung Caruk itu IPLS gabung jadi satu. Gabung jadi satu tahu bareng gendingnya yang pasti. Untuk masalah gamelan Angklung Caruk itu hanya sangat rumit untuk diturikan karena saya ini meskipun baru terjun tapi saya saja ada yang berani ada enggak. Soalnya itu tadi untuk Angklung Caruk dari prosesi hormat, larasan, habis itu ada embat, ada blendro, ada sebelah suku. Ini kalau di desa adatnya langsung kan ada namanya sebelah. Sebelang itu kalau di Olesari dilakukan selama 27 jam. Itu mesti di agenda di segmen terakhir mau habis ibaratnya kayak di kukasan atau game terakhir itu pun dimainkan secara bersama antara grup A dan si B ini sama. Nah, di Angklung Caruk pun ada yang uniknya itu dari namanya badut itu bukan badut yang di pinggir jalan juga. Istilahnya orang Banyuwangi manggilnya badut. Peranan badut sendiri itu peranan penting bagi Angklung Caruk. Ibaratnya badut si A ini ya bisa memberi semangat pada kelompoknya, terus dia bisa menjadi penengah, dia bisa ibaratnya jare wong osing itu bisa ngicil lawan. Itu nanti antara tugas si badut itu nanti jika kalau sama-sama panas itu yang menengah jalan tengah itu seorang badut. Kalau masing-masing itu badut itu rata-rata hanya sama. Dua sama lawan, tapi sama-sama membawa. Di sini grup A membawa badut sendiri, grup B yang membawa sendiri. Gitu. Ibaratnya ngocok-ngocok ya, bisa kono, sing bisa. Itu nanti kan lawan ini panas. Lawan ini panas. Akhirnya bisa berseteruan itu tadi mungkin bisa jadi seperti. Apalagi kalau sudah namanya ada kelocian itu ya itu tadi angklung, permainan angklung, instrumen hanya sekilas. Kalau saya tidak bisa menirukan gayanya sih, itu udah. Memang si badut ini tadi mempunyai gimana? Keahlian di situ. Tidak sembarang orang bisa mengikuti menggantikan cara mereka. Karena itu pun sebelum main itu ada proses latihan. Geraknya gimana, terus habis gending ini terus gending apa itu harus tahu. Tapi yang untuk pemeran badut sendiri di Kabupaten Banyuwangi itu terbatas orang. Apalagi sekarang yang tua-tua kayak yang masih ada di Asmalang, Kawi itu. Tapi ya itu bekas badut cuma sekarang kan lanjut usia. Oh iya, sering nggak keluar tanah. Bisa dihitung kalau badut di Banyuwangi badut Angklung Caruk sangat terbatas orang. Angklung Caruk itu bersaing secara sehat. Kalau di panggung ya gitu. Entah di luar panggung biasa ketemu lawan biasa. Tapi ya tinggal lihat orangnya. Orangnya seperti apa. Kalau dia mempunyai rasa fanatik betulan di Angklung Caruk bahkan ada di luar itu. Tapi insya Allah sekarang ya dibatasi. Berarti di Angklung Caruk itu kalau masalah alat itu paling semuanya ada dua pasang, satu pasang. Kayak itu yang namanya yang besar itu pangku sintem pun itu dua orang. Kalau di tarian dia cukup satu orang. Kalau di Angklung Caruk dua. Terus saron itu ya empat itu ya itu namanya saron yang dua itu empat ranca yang terakhir ini pedip sama angklung. Pokoknya dua pasang semua kecuali kendang sama. Karena itu tadi untuk masalah gending Angklung Caruk itu gimana ya? Ya rumit untuk menghafalkan
untuk mengingat-ingat terkadang aja lupa saking jelimetnya saking banyak. Saking banyak. Nah, terus ada namanya kelocen itu tadi, tiba-tiba habis larasan, sana ngorek suara, didengarkan, tiba-tiba pihak lawan harus bisa menebak, terus ini nanti gendingnya kemana arahnya, kemana untuk akhirannya, terus harus paham. Nanti kalau tidak bisa, salah, itu meskipun entah ada pukulan lebih satu aja, itu nanti disorai, habis itu ya dikorek lagi, dikembali lagi si pihak yang membuat gending kembali lagi, nanti dikorek lagi sampai bisa gitu ya kan. Terang untuk sulitnya gending, sulitnya larasan angklung carpu itu tadi. Oke, berarti di setiap gending itu berurutan berarti? Urut. Pukulan saja banyak yang masih belum ada. Di angklung carpu itu ada namanya pukulan gending, itu namanya buntutan, sesegan, habis itu lomboan gitu. Sesegan contohnya di akhir habis gending selesai, nanti itu selesai gendingnya, nanti itu namanya buntutan. Ada sesuatu instrumen tapi yang sangat singkat sekali. Terus untuk masuknya ke kelocen nanti itu ada pukulan sesegan itu mau masuknya gending. Berarti penghubung gitu ya? Penghubung gending, terus ya cuma ya sedikit juga. Nanti baru ada namanya gending giro. Mungkin karena semua poin sudah kita utarakan dan Masnya juga menjelaskan secara detail kepada kami, dan sehingga kami itu merasa paham mengenai kesenian angklung carpu ini. Mungkin cukup sekian Mas saya. Terima kasih banyak atas waktunya karena juga mengganggu ini. Enggak. Terima kasih banyak lah intinya pokoknya. Baik, demikian penelusuran kami terkait kebudayaan angklung carpu yang berada di Banyuwangi. Dari sini dapat kita simpulkan nilai kebinekaan yang terdapat pada kesenian angklung carpu di kabupaten atau di kota Banyuwangi adalah nilai kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang beragam. Kemudian dari keberagaman tersebut muncullah suatu bentuk perpaduan antara atau asimilasi antar kebudayaan yang melatar belakangi munculnya kesenian angklung carpu Banyuwangi. Di sisi lain, nilai persatuan dan kesatuan masyarakat yang ditinjau dari partisipasi serta kerukunan antar masyarakat yang terlibat dalam kesenian tersebut tergambarlah dalam bagaimana masyarakat yang menonton bisa saling unjuk rasa kebersamaan. Nah, nilai lain yang dapat didapatkan dari kesenian angklung carpu ialah nilai sportivitas yang tergambarkan dari sisi pemain angklung carpu Banyuwangi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penelusuran dan salah dalam menafsirkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri penelusuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.